FDI masuk kalau dia anggap negara itu atraktif. Atraksinya apa? Pertama, apakah dia a safe place untuk invest? Ya. Gitu. Safe itu ya artinya ada certainty dari Siap. sisi kontrak, law, kepastian berusaha, dan gak banyak ketidakpastian perubahan-perubahan aturan. Makanya Undang-Undang Cipta Kerja kita lakukan. Siap. Kan itu mensimplify. Sekarang prosesnya kalau kita pergi ke BKPM jadi Menteri Investasi, kita punya OSS. Yep. Yang dulu kita itu selalu problem. Di-approve di pusat, di BKPM not necessarily jalan karena harus pergi ke Menteri Keuangan sendiri, minta fasilitas pajak, Menteri Perdagangan sendiri, Menteri SDM sendiri. Wah, dia harus kulon nuwunnya di banyak tempat. Itu baru di pusat. Begitu investasinya di satu daerah X, bupatinya lain lagi, gitu kan. Jadi di Republik ya rame sih, nano-nano istilahnya. Tapi itu kalau untuk investasi is not the right. Ya. Kalau Anda tadi bandingkan kayak Vietnam yang dia menciptakan atau Singapura, ya udah satu pintu masuk ya selesai. Betul. Gitu. Betul. Tidak kemudian menimbulkan excuse bahwa kita nggak bisa benerin, makanya kita coba benerin. Undang-Undang Cipta Kerja kita membuat one single submission, satu pintu saja, dan kita juga meminta kepada pemerintah daerah untuk tadi berpikir yang sama. Kita membuat insentif, kita membuat sistem gitu ya. Kemudian FDI akan masuk kalau kita juga punya ekonomi yang stabil dan marketnya besar juga. Jelas Indonesia punya market besar, growth-nya bagus, middle income group-nya growing. Itu atraksi. Jadi itu adalah sesuatu yang positif. FDI kan masuk kalau Indonesia bisa menjadi, kalau orang Jawa bilang ance-ance atau tempat untuk bisa ekspor ke tempat lain. Kita ada di dalam pasar ASEAN. Kita juga punya ekspor ke Cina, kita ekspor ke Amerika, kita ekspor ke Eropa. It's a strategic place. Atau bahkan ke Australia. Jadi ini yang menyebabkan kita perlu untuk bangun infrastruktur kita. Supaya jangan sampai dia infrastruktur udah diproduksi bagus, nggak bisa diekspor atau diekspor biayanya besar sekali karena portnya nggak siap, jalan rayanya, kereta apinya. Nah itu exactly yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Bangun infra, mengubah undang-undang, memperbaiki. Ya mungkin orang ngelihatnya beda ya, tapi itu adalah sesuatu pekerjaan yang hasilnya mungkin akan dirasakannya juga beberapa tahun kemudian. Tapi we have to start from somewhere, dan itu sekarang kita lakukan. Sehingga memang tadi mulai dari $100 per kepala, karena jumlah kita banyak, tapi sekarang sudah mulai masuk FDI. Meskipun demikian tetap politik ada juga yang mengatakan, kalau FDI masuk kita memberikan karpet merah pada investor. Padahal itu adalah creating job yang sangat penting. Jadi dalam hal ini, I think Indonesia sudah melakukan yang seharusnya dilakukan, knowing, mengetahui bahwa persoalannya itu banyak. Sekarang ada masalah climate change juga kan. Jadi orang sekarang tidak hanya sebenarnya FDI, mereka akan lihat energinya renewable enggak. Karena kalau kamu menggunakan energi yang sangat polluting, waktu kamu ekspor, di sana dikasih tarif lagi gitu. Dianggapnya kamu sudah mengotorin dunia. Dunia sedang berubah dan perubahannya ini cukup radikal. Saya rasa ini juga menjadi salah satu pertimbangan kenapa kita kepengen mengubah energi kita menjadi lebih clean, lebih bersih, lebih hijau, lebih renewable. Dan juga dari sisi tadi birokrasi reform, investment reform, gitu.